Penyampaian materi kedua yaitu Akidah Akhlak dalam Islam oleh Ustadz Imam Prawoto SE CRBD MBA yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Aminullah SAG MPD ME yang akan dipandu oleh moderator Dr. Alfi Satria MT. Kepadanya disilahkan. Angkatan 10. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati, yang amat berhormat, Grand Chancellor Yai Al-Zaitun, Profesor Dr. A.S. Panji Gumilang, MP, serta keluarga dan sahabat beliau, yang berhormat Rektor Yai Al-Aziz, Ustadz Imam Prawoto, SE CRBD MBA, yang saya hormati Wakil Rektor Yai Al-Aziz, Bidang Akademik, Ustazah Fitri Rahmiati Sunaria MBA, yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Administrasi Bapak Dr. Henry Pranginangin SAN MKes, serta Bendahara, Dekan, Kaprodi, Kepala Biro, Kepala Bagian, dan dosen tetap lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada sesi kedua ini kita masih semangat ya untuk melanjutkan penerimaan materi dari pemateri kita yang kedua. Sebelum kita masuk ke materi yang kedua ini, saya perkenalkan dulu bahwa materi akidah dan akhlak dalam Islam ini akan disampaikan oleh Ustadz Ali Aminullah, Sarjana Agama SAG, MPDI, dan ME. Jadi gelar S2-nya 2 ya, kandidat doktor. Beliau lahir tahun 70 dan alamatnya sekarang ada di Blok Kiara Kurung, Situraja, Gantar. Beliau lulusan S1-nya dari IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, lulusan terbaik ya. Kemudian S2-nya 2 kali, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Syekh Nurjati Cirebon. Dua-duanya menjadi lulusan terbaik juga. Dan saat ini beliau sedang menempuh studi doktoral di UIN Sunan Gunung Jati Bandung di prodi Fakultas Hukum Islam ya, prodi Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah. Dengan topik disertasi beliau adalah model kerjasama pertanian berbasis pesantren dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Jawa Barat. Saat ini beliau menjabat atau beliau sudah berkiprah di Al-Zaitun sejak berdiri, yaitu tahun 1999 sebagai guru MTS, kemudian guru MA, dan menjabat wakil ketua Dewan Guru dulu ya. Kemudian menjadi dosen tetap di Yai Al-Aziz, kemudian juga sekarang sebagai anggota Dewan Pendiri Lembaga Kesejahteraan Masjid Rahmatan Alamin sebagai Sekretaris 2, kemudian Sekretaris 1 Koperasi Desa Kota Indonesia, Ketua PKBM Al-Zaitun, dan Ketua Majelis Pengendali Asrama Pelajar. Oke. Nah, selanjutnya karena waktunya sudah mepet juga ya, kita lanjutkan dengan materi yang akan disampaikan langsung oleh kepada Ustadz Ali Aminullah. Dipersilakan. Mohon izin sambil berdiri ya, biar leluasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, Profesor Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang, MP. Yang berhormat Rektor IAI Al-Aziz, Ustadz Imam Prawoto, SE CRBD MBA, beserta seluruh para warek, para dekan, para kaprodi, dan seluruh pejabat, serta sahabat-sahabat dosen, dan para mahasiswa yang kami cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk berbincang dengan sahabat-sahabat ya, semua para mahasiswa ini. Judulnya kan pengenalan. Berarti pengenalan itu hanya sekilas gitu ya. Sekilas tentang bagaimana akidah dan akhlak.
Dan pada kesempatan kali ini tentu saya tidak akan membincangkan teorinya, tetapi bagaimana pelaksanaannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia tadi yang sudah memperkenalkan istri saya. Jadi sekarang serasa saya merasa menjadi lebih muda lagi, Pak. Kenapa? Ketika ditanya, Bapak pekerjaan apa? Dosen. Terus istrinya mahasiswa. Tuh kan dia lebih muda kan. Jadi dosen bisa punya istri mahasiswa. Alhamdulillah. Jadi serasa lebih muda. Pada saat istri saya itu mau masuk ke IAI, beliau ini nanya ke saya, kira-kira mau masuk prodi apa ya katanya. Terus nanya balik, Abi ngajar di mana? Saya di Syariah, ngajar di HTN dan di HES. Kemudian di Tarbiyah, di Tarbiyah juga pernah mengajar di PGMI dan di PBA. Kalau di dakwah, saya ngajar di MD. Terus yang tidak ngajar di mana? Di KPI. Milih di KPI saja katanya. Emang kenapa milih di KPI? Supaya tidak diajar oleh Abi katanya. Emang kenapa? Nanti bingung nyebutnya di kelas dan sebagai apa? Khawatir keceplosan gitu. Jadi terima kasih ya. Jadi ini supaya semua bisa lebih semangat lagi. Dan yang saya sangat bersyukur pada kesempatan kali ini sahabat-sahabat dari PKBM, alhamdulillah ada 24 tadi, dan di beberapa perguruan tinggi lain, di UT, di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dan beberapa sekolah swasta lainnya. Ada beberapa yang ikut melanjutkan pendidikan. Baik, dilanjutkan ya. Silakan di slide-nya halaman kedua. Dilanjutkan halaman kedua, silakan. Baik, sekali lagi pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk berbincang dengan sahabat sekalian, berbicara mengenai akidah dan akhlak. Tentu karena ini pengenalan, sangat sedikit sekali informasi ini dan nanti tentu akan dilanjutkan di dalam perkuliahan. Silakan lanjutkan slide kedua. Ya. Ada slide-nya? Ya. Tai asu. Apa ini? Kok akidah akhlak judulnya tai asu? Kalau orang Jawa Tengah mungkin pikirnya ngeres ini ya. Apa ini tai asu? 1287. Baik, saya akan diawali materi ini dari sebuah fakta yang mengejutkan, saudara sekalian. Tadi malam saya baca di internet, ternyata Presiden International Association for Suicide Prevention, ya, dia menyatakan bahwa hari ini, tahun ini dikatakan darurat bunuh diri. Apa? Darurat bunuh diri. Kenapa? Karena pada tahun 2021 ini, tahun yang lalu, itu ada kasus di dunia ini sampai 800.000 orang bunuh diri. Ini apa hubungannya ya dengan akidah akhlak gitu? Di Indonesia sendiri ada kasus yang terjadi adalah 1.800. Maka hasil penelitian WHO mengatakan 1 dari 100 kematian di dunia itu penyebabnya adalah bunuh diri. Nomor 1 adalah karena tindakan kekerasan termasuk di dalamnya peperangan. Kemudian yang kedua karena TBC. Ya, karena TBC. Kemudian yang ketiga karena pandemi dan yang keempat karena bunuh diri. Jadi rupanya bunuh diri ini menjadi penyebab keempat di dunia kematian seseorang. Sehingga rasio dunia dari 100.000 orang itu ada 15 orang yang bunuh diri. Tertinggi di Korea Selatan. Kalau sahabat-sahabat sering lihat drakor ya. Apa itu drakor tuh? Drama Korea. Wah asik gitu ya.
ada yang romantis dan lainnya. Tetapi di balik itu, saudara sekalian, faktanya itu 26 dari 100 ribu penduduk mereka bunuh diri. Dan yang bunuh diri bukan ecek-ecek. Artis, pengusaha, orang kaya gitu ya. Kalau di Indonesia kan yang bunuh diri itu yang banyak hutang, gitu macam baru bunuh diri. Yang diputuskan pacar ada kan gitu ya. Oke, maka sahabat-sahabat sekalian, pekan depan, tanggal berapa pekan depan? Sabtu depan. Tanggal 10 itu diperingati sebagai Hari Pencegahan Bunuh Diri. Nah, setelah diteliti oleh para psikolog, apa yang menjadi penyebab utama dari bunuh diri yang banyak ini? Mereka menyimpulkan, itulah karena mereka putus asa. Apa? Putus asa. Putus asa itu apa artinya? Harapan. Putus harapan, putus asa. Di dalam bahasa Al-Quran, putus asa itu apa namanya? Tai asu. Jadi ini bukan bahasa Jawa Tengah ya. Tai asu di sini. Dikatakan dalam surat 12 ayat 87. Nah, itu bukan kode buntut, bukan itu ya. Itu surat 12 ayat 87. Dalam surat Yusuf, ketika bercerita tentang Yusuf, Allah mengatakan wala tai asu mirrauhillah. Innahu la yai asu mirrauhillah illal qaumil kafirin. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Karena tidak ada yang berputus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Jadi persoalan bunuh diri ini persoalan masalah akidah. Persoalan masalah ketidakpunyaan ikatan terhadap siapa? Terhadap yang maha kuasa. Dan masalah akhlak. Kenapa? Dirinya sendiri itu tidak dihargai. Dibunuh. Padahal dirinya itu adalah paling berharga. Ciptaan Allah yang paling berharga. Ia sia-siakan dengan cara dibunuh. Sebelum waktunya. Nah itu. Maka tai asu. Janganlah berputus asa. Oke, next. Lanjutkan. Nah, ada satu quote ya. Sebelum saya masuk ke materi, ada satu quote. Ini mari kita renungkan. Ini dikemukakan oleh Umar Humam ya. Manusia harus membeli harapan. Karena harapan merupakan cahaya. Tanpa harapan manusia akan hidup dalam kegelapan. Manusia harus memiliki tujuan. Nah, karena tujuan merupakan kompas kehidupan. Tanpa tujuan, hidupnya akan terombang-ambing tanpa arah. Harapan dan tujuan harus dibarengi dengan ilmu. Karena tanpa ilmu, harapan hanya sebuah angan-angan. Ilmu harus diamalkan. Karena tanpa pengamalan, ilmu hanya sekedar teori atau pengetahuan. Ketika harapan, tujuan, ilmu dan amal itu berpadu, maka manusia akan bertumbuh dalam kebaikan menuju apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Indah sekali ini. Jadi saudara sekalian, akidah pada pembahasan kali ini kita akan bicara mengenai harapan, tujuan, ilmu dan amal. Itulah yang harus kita padukan sebagai seorang mahasiswa. Bagaimana mengimplementasikan akidah akhlak ini di dalam harapan, tujuan, ilmu dan amal kita dalam kehidupan. Oke, next. Baik, kita bicara mengenai akidah akhlak. Ya. Konsep dasarnya, biasa kan kalau seorang mahasiswa, kalau di dalam menulis itu selalu ada definisi istilah. Ya kan? Nah, jadi kalau misalkan menuliskan sesuatu, membicarakan sesuatu, pasti yang pertama kali itu adalah berbicara mengenai definisi istilah. Akidah. Akidah itu akoda, yakidu, akidatan, akdan, akidat. Ya. Ikatan. Sama dengan hablun.
Ikatan dengan apa? Ikatan dengan Allah dan syariatnya. Jadi bukan hanya bicara seseorang dengan Allah yang manusia sendiri tidak memahami karena memang tidak bisa dipikirkan, ya. Allah secara zatiah tidak bisa dipikirkan. Kata Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah fa innahu la yaqdiruna qadrah. Pikirkan oleh kalian ciptaan Allah. Satu di antara ciptaan Allah itu adalah syariatnya. Wala tafakkaru fi dzatillah, jangan kau pikirkan tentang zat Allah, fa innahu la yaqdiruna qadrah. Engkau tidak akan sampai. Nah, bicara akidah adalah bicara keterikatan kita terhadap Allah dan syariatnya. Seseorang dikatakan berakidah terhadap Allah berarti dia terikat dengan apanya? Aturannya, dengan syariatnya. Seseorang terikat dengan IAI al-Aziz adalah buktinya terikat dengan aturan IAI al-Aziz. Bukan Pak siapa nih? Bapak diikat pakai tali ke tihangnya IAI al-Aziz, bukan kan? Tapi diikat oleh aturannya. Harus kuliah, harus bayar SWM, harus mengerjakan ini dan itu. Itulah bukti bahwa para mahasiswa terikat dengan institusinya. Wah, saya itu adalah mahasiswa IAI, tapi kuliah tidak, SWM nggak bayar, ujian nggak. Di mana ikatannya? Di mana akidahnya? Kan? Nggak ada kan? Seseorang itu berakidah manakala ada ikatan. Oke, itu akidah. Apa itu akhlak? Nanti untuk lebih panjangnya nanti di kelas ya. Satu semester ini, mata pelajaran ini 1 semester. Akhlak. Akhlak ini itu satu akar ya. Dari kata kholako. Ada kholik, ada makhluk, ada akhlak. Itu satu akar kata. Ada kholik, ada makhluk, ada akhlak. Berarti akhlak itu adalah ada kaitannya antara pencipta dan yang diciptakan dan perilaku yang dikehendaki pencipta terhadap orang yang diciptakan. Itu makanya satu akar kata. Nah, beberapa definisi menyebutkan bahwa akhlak itu satu kumpulan nilai ya. Atau sifat-sifat. Yang dimana yang tertanam di dalam jiwa kita gitu. Kumpulan nilai, sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa kita. Yang dengan nilai itu kemudian dia terdorong untuk melakukan sesuatu. Tanpa harus memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Itulah akhlak. Misalnya ketika seseorang itu tertanam dalam dirinya nilai di dalam seorang akademisi ya. Bahwa ketika kita bicara, ketika kita menulis, kita harus memiliki dasar. Tidak boleh kita mengungkapkan sesuatu tanpa ada dasarnya. Begitu kita mau share berita, karena nilai itu tertanam dalam diri kita, ini berita ini ada dasarnya enggak? Gitu. Ada tujuannya enggak? Maka dia tidak buru-buru share. Kenapa? Dicek dulu. Nah, ketika orang itu melakukan tindakan seperti itu, dia telah melakukan apa? Dia menunjukkan orang yang berakhlak. Berakhlak. Jadi ada dasarnya, ada nilainya apa? Apa nilai yang tertanam ini? Kita tidak boleh menyebarkan sesuatu yang bohong. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu tanpa ilmunya. Kenapa? Ajaran ilahinya mengatakan demikian. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basor wal fuad kana mas'ula. Kamu jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak punya dasar ilmunya. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan, hati semua akan diminta pertanggungjawaban. Nah, kenapa hari ini banyak berita hoaks? Gampang sekali menyebarkan berita-berita hoaks.
Padahal itu tidak ada dasarnya. Ya. Kalau kita lihat pakai parameter ini, berakhlak tidak? Tidak. Karena yang berakhlak itu kita melakukan sesuatu selalu ada dasarnya. Selalu ada nilai-nilai yang menjadi landasannya. Itulah berakhlak. Aplikasinya seperti itu. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar unggat-unggut gitu. Cium tangan tapi kerjaannya nyebar-nyebar hoaksan. Itu tidak menunjukkan akhlak. Oke ya. Jadi itu ya. Jadi kumpulan nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam di dalam jiwa kita yang dengan sifat tersebut terdorong untuk melakukan sesuatu tanpa harus melalui pemikiran dan pertimbangan. Ada berita, wah lihat dulu ini. Berita ini ada dasarnya enggak? Cek. Oh ternyata enggak ada dasarnya. Enggak usah kita sebarkan informasi itu. Oke, baik, lanjutkan. Jadi pengertiannya begitu aja ya. Nah, tadi disebutkan di dalam quote ada harapan, satu lagi ada apa? Tujuan, terus ilmu dan amal. Bagaimana kita mengaitkan antara harapan, tujuan, ilmu, dan amal? Implementasi akidah dan akhlak di dalam kehidupan. Nah, kita lihat. Yang pertama adalah harapan. Harapan itu secara bahasanya ya bisa juga diartikan apa tuh? Doa ya. Doa itu apa? Permohonan ya, keinginan, harapan. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat apa sih harapan, kalau kita merujukkan harapan kehidupan kita, tentu kita harus punya contoh ya. Harapan apa yang terbaik? Bapaknya para nabi itu siapa? Ibrahim. Bapak para nabi adalah Ibrahim. Mari kita lihat bagaimana harapannya Ibrahim supaya menjadi uswah kita. Karena harapan seseorang menunjukkan kebesaran seseorang. Kalau misalkan tukang pemulung, harapannya yang penting cari ada barang-barang bekas. Begitu dia dapat barang bekas, wah dia merasa sukses. Kenapa? Itulah harapannya. Tentu kita sebagai seorang yang memiliki peradaban yang tinggi, harapan kita juga kita gantungkan kepada yang lebih tinggi. Sebagaimana Bapak Ibrahim ya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 126, Nabiullah Ibrahim dia memanjatkan doa sebagai sebuah harapan. Rabbij'al hada baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhum billah wal yaumil akhir. Inilah harapan Ibrahim. Tuhanku, jadikanlah Rabbij'al, Tuhanku jadikanlah hada baladan amina. Negeri ini adalah negeri yang aman, yang tentram, yang damai. Toleransi dan perdamaian. Warzuk ahlahu minats tsamarat. Dan berikanlah rizki kepada penduduknya as-tsamarat, buah-buahan, ekonomi, kekayaan. Man amana minhum billah wal yaumil akhir. Pada siapa diberikan itu? Kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada masa depan. Kepada hari depan. Nah, jadi orang yang beriman kepada Allah itu tadi akidah kan ya? Tadi akidah itu ikatannya terhadap apa? Allah dan syariatnya, ya. Nah, itu harus memiliki harapan, memiliki doa. Doanya enggak ecek-ecek. Apa doanya tadi? Nah, tadi sesuai dengan ya-nya. Apa ya-nya coba? Mahasiswa IAI angkatan ke-10. Pas kalau begitu ya. Mari kita tepuk tangan untuk mahasiswa. Pas gak dengan doa ini? Pas. Kenapa? Doa ini adalah menginginkan negeri ini adalah aman,
dan sejahtera. Yaitu apa? Diberikan buah-buahan, diberikan rezeki yang banyak. Nah, itu harapan ya. Jadi semoga ini juga menjadi harapan. Dan inilah yang selalu oleh saya ajak kepada kita. Zaitun, pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat yang sehat, cerdas, manusiawi. Nah, inilah doanya ya, inilah harapannya. Nah, kemudian kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96, bagaimana agar itu terwujud? Nah, bagaimana agar itu semua terwujud? Barokah itu terwujud. Barokah itu kan negerinya aman, damai, dan kekayaan. Maka Allah mengatakan dalam Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah, ini kalau nanti yang belajar bahasa Arab, mana sarjana bahasa Arab loh sudah. Walau ada adatus syarti namanya ya, nanti para mahasiswa akan belajar bahasa Arab ya. Walau itu adatus syarti, adat atau alat untuk menunjukkan prasyarat. Walau anna ahlal qura, jikalau seorang penduduk negeri atau penduduk negeri amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard, maka niscaya akan aku turunkan kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakannya. Artinya mendustakan itu berarti tidak iman dan kepada takwa. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah timpakan kepada mereka akibat dari apa yang sudah mereka lakukan. Nah, saudara sekalian, para mahasiswa, ternyata untuk memperoleh harapan tadi, ya, itu ada prasyarat. Apa prasyaratnya? Beriman dan bertakwa. Beriman, yakin, punya ikatan terhadap siapa? Allah dan syariatnya. Bertakwa, berarti apa bertakwa? Beramal, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan kan? Nah, berarti harus dengan iman, takwa, dan amal. Barulah Allah akan turunkan apa tadi? Barokah dari langit dan bumi. Hari ini, sahabat-sahabat sekalian para mahasiswa, bumi Indonesia itu begitu kaya kan? Nah, bagaikan boneka cantik dari India katanya, yang semua menginginkannya karena sumber daya alamnya yang luar biasa, termasuk sumber daya lautnya yang luar biasa. Potensinya itu ribuan triliun hasil penelitian itu. Tetapi pertanyaannya, siapa yang memanfaatkannya hari ini? Itu menjadi pertanyaan yang gak usah dijawab. Makanya saya masuk ke dunia blue economy. Oke, baik. Berarti kita barokah itu belum kita dapatkan karena amanu wattaqau itu belum dilaksanakan secara sepenuhnya. Oke, lanjut. Nah, lalu apa misi Rasulullah? Ya, sahabat sekalian, karena Rasul itu dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam sampai kepada nabi-nabi setelahnya memiliki benang merah. Memiliki satu sustainable ya, satu keberlanjutan di dalam misinya. Apa misinya? Dalam surat Al-107, apa misinya kira-kira? Atau tujuannya apa? Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tadi doanya, harapannya supaya negeri ini adalah aman dan sejahtera. Misinya apa?
menjadi rahmatan lil alamin. Makanya Syekh Az-Zaitun memvisualisasikan misi itu dalam sebuah bangunan. Yaitu apa? Masjid Rahmatan lil. Itu bukan tidak ada maksud. Itu sebuah maksud. Kubahnya emas, ininya biru. Itu sebuah maksud, sebuah simbol dari misi yang akan dijalankan, akan ditempuh oleh keluarga besar Az-Zaitun beserta seluruh umat manusia di muka bumi ini. Yaitu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam? Tentu tidak bisa kita menjadi orang eksklusif. Dalam bahasa Inggrisnya susulumputan gitu. Tahu susulumputan tuh? Susulumputan gitu. Takut digerebek gitu. Kebakalan. Untuk mencapai kepada rahmatan alamin itu tentu harus ditunjukkan oleh sesuatu yang bisa diterima oleh orang banyak. Apa itu? Akhlak. Akhlak itu akan diterima, akhlak yang baik itu akan diterima platformnya oleh siapapun. Makanya Rasulullah SAW diutus ke dunia ini dalam rangka rahmatan alamin ini, apa yang menjadi modal utamanya? Akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Makanya yang tai asu tadi berakhlak tidak? Tidak. Terhadap Allah juga tidak. Kenapa Allah itu mengatakan di dalam dalam Al-Qur'an, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah engkau membunuh dirimu sendiri karena Allah adalah sangat sayang kepada kalian. Ini dibunuh. Padahal Allahnya adalah sayang. Berarti tidak punya ikatan terhadap Allah. Terhadap diri sendiri sama. Wala tulqu aidikum ila tahlukah. Janganlah engkau menjerumuskan dirimu kepada kerusakan. Makanya dalam hadis Bukhari mengatakan orang yang bunuh diri itu adalah pindah dari dunia kemana? Ke neraka jahanam. Dikatakan dalam sebuah hadis, hurrimat alaihil jannah. Diharamkan bagi mereka masuk surga. Orang yang tidak, yang tadi yang tai asu tadi ya. Oke, kembali ke sini ya. Nah, maka Rasulullah dalam rangka menjadikan umatnya sebagai manusia-manusia yang rahmatan alamin, membekali mereka dengan yang namanya akhlak. Maka itulah yang harus menjadi ciri khas kita sebagai insan akademik. Akhlak. Akhlak dalam pengertian yang luas tentu saudara sekalian ya. Bukan akhlak dalam hanya sekedar tata krama. Ketika berdiri atau ketika lewat punten. Itu akhlak ya, itu juga bagian daripada akhlak. Tetapi akhlak dalam pengertian yang luas. Akhlak sebagai seorang akademisi tadi apa? Tidak berkata sesuatu, tidak menulis sesuatu, tidak men-share sesuatu kecuali ada dasarnya, ada ilmunya. Itulah seorang akademisi, itulah akhlak seorang akademisi. Makanya ketika saudara-saudara nanti lulus menjadi sarjana S1, persyaratannya yang paling utama setelah selesai SKS semuanya adalah apa? Membuat skripsi, membuat naskah ilmiah. Nah, naskah ilmiah itu satu diantaranya persyaratannya adalah semua yang saudara-saudara tulis harus ada dasar ilmunya. Itulah akhlak, implementasi akhlak di dalam kehidupan. Oke, lanjut. Nah, maka saudara sekalian, akhlak ini dalam pengertian yang luas tadi, inilah menjadi akar kemajuan peradaban. Kalau kita lihat Jepang, majunya Jepang itu, ya setelah diluluh lantakkan oleh Amerika,
kota Hiroshima dan Nagasaki sebagai simbol kejayaan dari Jepang ini, itu yang paling pertama, ya, itu adalah yang dicari itu siapa? Gurunya. Supaya apa? Supaya mendidik mereka dengan akhlak Jepangnya, gitu. Ya, dengan budaya Jepangnya. Akhlak mereka itu kita apresiasi. Kalau kita searching di internet ya, bagaimana akhlak mereka. Seorang murid terhadap gurunya. Seorang pejalan kaki terhadap pengendara. Seorang pengendara terhadap pejalan kaki. Itu sudah menjadi budaya. Bukan lagi kalau orang masih terikat oleh aturan, itu belum berbudaya. Tetapi seseorang berakhlak, asik nih temannya nih. Siapa nih temannya? Siapa namanya? Prabu. Siapa Prabu namanya? Ya. Gitu ya? Jadi seseorang yang berakhlak itu sudah tidak lagi butuh aturan. Maka dalam satu keterangan dikatakan bahwa nanti di surga mah nggak ada aturan. Kenapa? Karena memang sudah aturannya ada di dalam mana? Di dalam jiwa. Orang yang masih diatur-atur itu berarti belum melekat nilainya di dalam diri. Tetapi orang yang sudah melekat di dalam diri, peraturan itu nggak usah diatur-atur lagi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ternyata sahabat-sahabat sekalian, para mahasiswa, akar kemajuan sebuah bangsa pun adalah akhlak. Sauki Bey mengatakan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Sesungguhnya kejayaan umat, bangsa, itu adalah terletak pada eksistensi akhlaknya. Fa'inhum zahabat, jika akhlaknya itu tidak ada, zahabu, maka runtuhlah peradabannya. Jadi saudara-saudara kalian, ternyata akar dari kemajuan sebuah peradaban bangsa, termasuk akar dari kemajuan kampus adalah terletak pada akhlak. Inilah yang harus menjadi ciri khas kita. Berakhlak dalam berbagai hal. Ya. Oke, lanjutkan. Nah. Berapa menit lagi nih? Ya, lanjutkan. Oke. Nah, akhlak Rasulullah itu apa? Ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah, beliau menjawab apa? Karena akhlakuhu Al-Quran. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana akhlak Rasul itu, yang menjadi contoh kita semua, itulah Al-Quran. Ya. Al-Quran itu kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah 183, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu adalah petunjuk, penjelas dan pembeda. Petunjuk ada bayinatnya, ada buktinya. Sehingga furqan, sehingga menjadi pembeda. Jadi ada petunjuknya, ada buktinya, sehingga menjadi pembeda. Itulah Al-Quran. Ya. Mari kita lihat selanjutnya. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana mewujudkan itu? Ya, bagaimana mewujudkan nilai-nilai itu di dalam kehidupan? Ada dalam Al-Quran dikatakan mathalul a'la. Allah membuat sebuah perumpamaan yang tinggi. Mathalul a'la. Mathalul a'la itu adalah salah satu perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk menggambarkan bagaimana akhlak Al-Quran itu diimplementasikan di dalam kehidupan manusia. Nah, bagaimana masalah Allah itu digambarkan dalam surat Ibrahim ayat 24. Wah, ini mah ayatnya sudah pada hafal semua ya. Apa bunyinya?
Alam taro kaifa doroballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis samai tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Nah, itu ya. Itu ayat-ayat yang MD ini pasti hafal semua nih. Dan bahasa Arab. Itu. Allah membuat sebuah perumpamaan. Kalimah yang baik. Kalimah baik itu berarti statement yang baik, satu konsep yang baik, satu program yang baik. Ya. Itu diibaratkan sebagai syajarah thayyibah, sebagai sebuah pohon. Ada akarnya, ada batangnya, ada buahnya. Ya kan? Nah, berarti konsep-konsep yang di dalam Al-Quran itu, konsep-konsep yang baik itu taksonominya, itu ibaratkan pohon, ibaratkan sebuah pohon. Ada akarnya, ada batangnya, ada buahnya. Nah, akar itu kan sesuatu yang tidak nampak ya. Sesuatu yang ada di dalam diri kita. Nilai-nilai, sifat-sifat yang tertanam di dalam diri kita. Itulah akar. Itulah akidah. Kita mengikatkan diri kepada Allah itu, mengikatkan diri dengan apanya? Dengan nilai-nilai ilahi tadi kan? Dengan ajaran ilahi tadi kan? Oke. Lalu akar tadi, sesuatu yang tidak nampak tadi kan nggak bisa dilihat kan? Bisa dilihat kalau sudah muncul menjadi batang. Nah, itulah menjadi alat batang untuk memunculkan apa yang menjadi konsep di dalam akar. Kualitas akar ini akan kelihatan dari kualitas batangnya. Pada akhirnya nanti akan ada buah. Yang dikehendaki apanya? Buahnya kan. Barokatim minas sama'i wal ard. Itulah barokahnya, itu buahnya kan. Nah, jadi akidah kita ini harus dimunculkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk amal. Maka ada muamalah, ada ibadah. Itulah sebagai cara atau sebagai sarana untuk mewujudkan apa yang kita yakini. Sehingga nanti akan muncul buahnya menjadi akhlak yang baik, menjadi perilaku manusia yang baik. Nah, di dalam konsep psikologi itu, saudara sekalian, akhlak atau behavior itu adalah satu perilaku yang muncul dari seseorang tanpa harus berpikir dulu. Misalkan, ketika yang namanya belajar, itu bisa masuk kalau kita konsentrasi ya. Kan rumus belajar itu A, B, C. A itu apa? Antusias. B itu berpartisipasi. C itu catat. Apa? A, B, C. A itu apa? Antusias. Antusias itu apa? Semangat. Lihat. Kalau perlu tatap matanya. Si pembicara itu tatap matanya. Gak apa-apa. Bukan itu tidak sopan. Bukan. Itu justru bagus. Itu tandanya antusias. B-nya apa? Berpartisipasi. Berpartisipasi itu gimana? Ditanya jawab. Disuruh mengungkapkan pendapat. Itu namanya berpartisipasi. Tidak ditanya diam aja. Malah ngantuk gitu. Itu berarti tidak berpartisipasi. Dan yang ketiga adalah catat. Nah, kan itu ya, catat. Karena yang namanya ilmu itu ibarat binatang buruan. Alat ikatnya apa? Catatan. Nah, ketika kita sudah punya nilai tentang konsep belajar tadi, yang namanya belajar itu harus antusias, berpartisipasi, catat. Jadilah nilai di dalam diri kita. Begitu belajar dalam kondisi apapun, belajar banyak begini, belajar di kelas, belajar kelompok, maka itu selalu menjadi ciri kita. Tanpa harus diingatkan, kamu jangan tidur, bangun, tanpa diingatkan begitu. Kamu jangan melamun. Nah, tapi sudah menjadi refleks gitu ya. Kan yang namanya behavior, yang namanya akhlak itu kan sesuatu yang muncul dari seseorang tanpa harus berpikir dulu. Sedang belajar. Berarti harus A, B, C. Antusias,
Antisipasi, catat. Itu akhlak di dalam belajar. Oke. Nah, behavior itu, wah 5 menit lagi. Oke, ya. Baik, saya skip dulu kalau itu kayak gitu. Ya, jadi kalau kita gambarkan di dalam akidah itu, nanti aja di kelas ya. Ya, ada akar, ada batang, ada buah. Ada rububiyah, ada mulkiyah, ada uluhiyah. Rububiyah itu rob, aturan. Mulkiyah itu kekuasaan. Uluhiyah itu umat, ya, atau hasil, ya. Jadi ada aturan, ada pelaksanaan, ada hasil. Itulah kerangka akademisnya. Ada aturan, ada dasar, ada aplikasi, ada pelaksanaan, lalu ada hasilnya. Nah, seorang akademisi yang memiliki konsep masalul a'la atau kalimah thayyibah di dalam kehidupannya selalu memiliki prinsip, ada dasarnya, aku lakukan, setelah itu aku dapat hasil. Itu. Makanya di Yai Al-Ajiz ini, kalau kita pakai kacamata kalimah thayyibah, yang namanya fakultas tarbiyah, itu berasal dari kata apa? Robba yurobi tarbiyatan. Satu suku kata dengan apa? Rububiyah kan? Betul nggak? Robba yurobi tarbiyatan. Satu kata dengan rububiyah. Iya kan? Nah, maka ada tarbiyah. Apa tarbiyah itu? Membangun pondasi. Dengan apa? Dengan pendidikan. Baik dengan pendidikan PGMI maupun pendidikan bahasa Arab. Itu adalah sarana untuk membangun pondasi. Sarana untuk membangun kekokohan manusia. Barulah kemudian ada batangnya. Batangnya itu adalah berupa kekuasaan. Kekuasaan itu kan bicara mengenai tata negara dan bicara mengenai hukum. Betul nggak? Maka itulah fakultas syariah. Maka fakultas syariah itu sama dengan batang. Gitu. Dan barulah hasilnya, yang namanya hasil perlu disampaikan kan? Perlu disiarkan. Itulah dakwah. Maka perlu dikomunikasikan kan? Nah, jadi tidak sembarangan membuat fakultas di Az-Zaitun itu. Konsepnya adalah kalimatun thayyibah. Maka saudara-saudara sekalian, yang 3 fakultas dan 6 prodi ini bukan merupakan hal yang terpisah. Tetapi satu kesatuan yang menyatu. Ibarat mobil, ada bannya, ada mesinnya, ada kapnya. Tidak bisa kemudian semua mengklaim ini yang terbaik, tidak. Tapi itu merupakan satu kesatuan sistem. Ya, oke, dilanjut. Udah habis ya. Oke, sedih lagi Pak Alpi. Ya, habis waktunya ya. Ya, masih ada 2 menit lagi. Oke, baik. Saya kerucutkan. Nah, saudara sekalian, konsep semua itu dirumuskan oleh Syekh Az-Zaitun menjadi tujuan pendidikan Az-Zaitun. Termasuk di dalamnya adalah IAI. Mempersiapkan peserta didik yang berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan syariatnya. Menyatu di dalam tauhid. Berakhlakul karimah. Berilmu pengetahuan luas. Berketerampilan tinggi yang tersimpul di dalam bastotan fil ilmi wal jismi. Sehingga apa? Sanggup, siap dan mampu untuk hidup secara dinamis pada masyarakat bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Kalau kita baca pakai kalimah thayyibah tadi, inilah akarnya. Akidah kokoh kuat terhadap Allah dan syariat itu akarnya. Kemudian berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi, itulah batangnya. Kemudian apa yang dihasilkan? Buah yang diinginkan? Sanggup, siap, dan mampu untuk hidup secara dinamis pada masyarakat bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Satu kali lagi, terakhir. Nama kita harus berpikir global thinking, global setting, dan global trade. Satu lagi terakhir. 1 menit lagi Pak Albi. Satu lagi. Ya, slide terakhir. Nah, maka saudara sekalian, diringkaskan kemudian itu semua dalam sebuah moto. Yaitu Az-Zaitun, pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi, dan perdamaian. Menuju masyarakat sehat, cerdas, manusiawi. Apa yang menjadi akarnya?
Nah, kita baca dari moto ini pakai cara pandang kalimah thayyibah. Apa yang menjadi akarnya? Pendidikan, pusat pendidikan. Apa yang menjadi batangnya? Toleransi dan perdamaian. Apa yang menjadi buahnya? Terwujud masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Sesuai enggak dengan doa Ibrahim? Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuk hum minas samarat man amana minhum. Lupa lagi ujungnya apa tuh? Hah? Billahi wal yaumil akhir. Sesuai kan? Jadi saudara sekalian, apa yang dirumuskan oleh Syekh Az-Zaitun Grand Counselor kita I.A. Al-Aziz, itu ada satu paradigma pemikiran yang sangat luar biasa sekali. Inilah yang harus dipahami oleh saudara-saudara, ya. Jadi saudara-saudara beruntung menjadi mahasiswa UAI. Jadi jangan sampai nanti ada yang terpaksa. Saya tanya ke istri saya, ada nggak yang terpaksa? Iya tuh ada yang kenapa? Disuruh uminya katanya, maksa-maksa uminya. Sekarang mudah-mudahan tidak ada lagi yang begitu ya. Hah? Beruntung nggak saudara-saudara masuk IAI? Iya, ingat, yang namanya manusia itu harus punya harapan, harus punya tujuan, punya ilmu dan amal. Harapan, tujuan, ilmu dan amal ketika bersatu, bersinergi, saudara akan bertumbuh terus menjadi manusia yang dikehendaki oleh Ilahi. Demikian, terima kasih. Pak Alfi sudah ngode terus. Hada wallahu yarane wa fadda walhamdulillah amin. Merdeka. Terima kasih pada Ustadz Ali Aminullah, SAG MPD IME yang telah memberikan materinya dengan demikian semangat. Kita beri aplaus sekali lagi yang meriah untuk Ustadz Ali Aminullah. Demikian waktunya sudah habis. Kita sempurnakan sesi kedua ini, yaitu materi akidah akhlak dalam Islam dengan berhamdalah. Saya cukupkan. Assalamualaikum. Merdeka.